Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramawan dengan NIM 124230128. Saya di sini akan menjelaskan mengenai DMJK. Pertama, kita mulai dengan IP address. Nah, pasti IP address itu? IP address adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di jaringan, diibaratkan seperti rumah. Nah, IP address itu ada dua macam, yaitu IPv4 yang 32 bit dan IPv6 126 bit. Untuk saat ini, kita hanya akan menjadi tipe 32 bit, yaitu IPv4. Oke, kita akan lanjut. Nah, IP address versi 4 atau IPv4 merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik setiap 8 bitnya. Nah, kan 8 berarti ada 4 titik. Tiap bit tersebut dikenal dengan nama octet. Untuk memudah dibaca dan ditulis, IP address dibentuk dalam 4 bilangan desimal. Nah, 4 bilangan desimal nih bisa kita lihat. 1, 2, 3, 4. Nah, sini ada 4. PF4 dimulai dari 0.0.0 sampai 255.255 sampai 25. Kita lanjut lagi. Ini kita skip aja. Nah, jenis IP address pada dasarnya alamat IP dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu IP publik, IP private, dan IP khusus. Nah, di sini di IP private sendiri merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi lokal. Kita dapat mengecek alamat IP private kita dengan cara menghentikan IP config pada CMD atau command prompt. Bisa kalian lihat di sini ada rentang alamat. Lanjut aja ke IP publik. Nah, IP publik sendiri adalah alamat IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Semua alamat IP yang bukan bagian dari IP private dan IP khusus merupakan IP publik. Kita dapat mengecek alamat IP publik kita dengan menuliskan kalimat "What's my IP" di Google. Nanti akan muncul. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada IP khusus. IP khusus merupakan IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan. Nah, di sini ada IP khusus. Nah, jujur saya tidak mengerti yang ini. Kita lanjut saja ke metode pengalamatan IP address. Ada dua cara dalam melakukan pengamatan IP address pada jaringan komputer, yaitu pengalamatan secara classful dan pengalamatan secara classless. Nah, kalau metode classful, pengamatan IP berdasarkan kelas A, B, C, D, dan E. Setiap kelas memiliki format, alamat, dan jumlah host yang berbeda. Kurang efisien dalam penggunaan alamat IP karena banyak alamat yang terbuang sia-sia. Nah, karena tidak efisien karena membuang alamat yang sia-sia. Nah, di sini bisa kita lihat metode classful. Pada di sini kelas IP address awal 00. Nah, ini ada contoh studi kasusnya. Sebuah ruangan memiliki 250 komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan lokal. Jika alamat tersebut dialokasi dengan metode classful, jaringan kelas berapa yang cocok dengan tersebut? Nah, jawabannya kelas C ya, karena jaringan kelas C memiliki 254 host yang dapat digunakan. Nah, kenapa 254 host? Karena ini 250 komputer itu host yang bakal dipakai. Artinya jaringan kelasnya. Nah, di sini ada 4 alamat IP yang tidak terpakai karena di sini terdapat kelasnya ini memiliki 254 host. Nah, kan 250 komputer berarti 250 host. Kita lanjut aja. Contoh studi kasus kedua. Ini nggak usah. Nah, di sini metode classless. Nah, biasa disebut dengan CIDR yang merupakan singkatan dari Classless Interdomain Routing. Ini adalah metode pengalokasian alamat IP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunaannya. Pengalamatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet mask dan menentukan jaringan dan host. Lebih efisien dalam menggunakan alamat IP karena didapat sesuai dengan kebutuhan jaringan, menggunakan routing pada jaringan yang kompleks. Nah, di sini ada tabel CIDR. Ini sangat penting untuk
kita DMJK ini sangat penting ya guys. Biasanya kita memakai di yang /26 atau /25 maupun /27. Biasanya di bawah /23 ya guys. Nah, sini ada banyak tentang host, netmask. Jadi kita akan jelaskan secara demonstrasi biar lebih jelas gimana. Di sini tabel yang tadi untuk yang lebih jelasnya gimana, subnetmasknya gimana. Ya, kan memang biasa kepake /26. Nah, ini nanti kita tulis subnetmask kayak gini, jumlah IP-nya ada berapa, jumlah host yang bisa dipakai ada berapa. Pada /26, jumlah host yang bisa dipakai ada 62, jumlah /27 ada 30, /28 14. Kenapa nggak sesuai jumlah IP-nya? Karena duanya ada diisi dengan network address dan broadcast. Oleh karena itu, duanya itu dipakai untuk yang lain. Kita lanjut aja. Kita ke subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelolaan jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Fungsi subnetting mengurangi traffic jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, meningkatkan keamanan jaringan. Di situ ada 3 ya guys. Lanjut ke Nah, ini masih yang tabel CIDR tadi yang saya bilang ini yang paling sering dipakai di sini. Tabel CIDR-nya. Masih studi kasus semua. Nah, di sini ada mencari network address. Di sini IP address-nya bisa diketahui 192.168.0.1 dan diubah ke angka biner 110000.10 dan selanjutnya. Subnetting juga diubah ke angka biner. Di sini slash-nya 26 ya guys. Untuk mendapatkan nilai network address, lakukan operasi N terhadap nilai biner dan dari IP address dengan subnetmask. Nah, di sini mencari broadcast sama seperti yang tadi. Nah, ini mencari host address. Setelah ditemukan network address dan broadcast address pada slide sebelumnya, maka sekarang saatnya kita mencari host address atau usable IP address yang bisa dipasang dalam perangkat. Untuk mendapatkan host address, kita tinggal menambah satu angka setelah NA dan mengurangi satu angka sebelum BA. BA itu broadcast dan NA itu network address. Misalnya, network address diketahui 192.168.0.0, broadcast 192.168.0.63. Host address-nya berarti bisa dari pakai 1 sampai 62. Ini studi kasus. Nah, di sini ada metode dalam subnetting nih. Ada 2 cara yang melakukan pembagian jaringan subnetting pada jaringan komputer, yaitu dengan metode VLSM dan VLSM. Nanti kan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini VLSM. Nah, apa sih VLSM itu? Fixed Length Subnet Max adalah metode pembagian jaringan yang membagi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet max yang sama untuk setiap subnet. Nah, jadi nanti semua ruangan, misal ada 5 ruangan, jumlah hostnya itu ngikutin yang paling besar. Misalnya /27 ya /27 semua, nggak ada yang /26, /27. Nah, bedanya dengan yang ini VLSM. Nah, itu tuh disesuaikan setiap ruangannya. Kan kalau pengertiannya seperti ini, metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet max dengan panjang yang bervariasi. Nah, kalau tadi kan panjangnya mengikuti yang paling besar. Nah, ini panjang yang bervariasi yang berarti setiap ruangan memiliki slash yang berbeda, bisa memiliki slash yang berbeda yang ada di tabel CIDR tadi, sehingga memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Seperti itu. Nah, kita bisa sekarang melakukan demonstrasi Oke, kita lanjut ke Cisco untuk mendemonstrasikan studi kasus -1. Oke, ini kita hapus saja.
Nah, saya bacakan dulu studi kasus minus satunya. IP networknya 192.168.50.0/24. Gedung A memiliki 8 PC, gedung B memiliki 12 PC, gedung C memiliki 60 PC. Tentukan masing-masing NA, host address, dan BA pada masing gedung menggunakan teknik VLSM. Nah, kalau VLSM berarti memiliki panjang variasi yang berbeda-beda. Jadi setiap ruangan memiliki slash yang berbeda-beda. Nah, dapat dilihat pada di sini. Pada gedung C itu menggunakan slash 26, gedung B slash 28, gedung A slash 28. Oke, kita lanjut langsung membuat saja. Taruh switch pada masing-masing gedung. Sekarang taruh komputer. Karena setiap ruangan memiliki banyak komputer, kita pakai perwakilan saja. Gedung C kita pakai 3 komputer karena dia ada 60. Gedung B dia pakai 2 komputer. Gedung A juga 20 komputer. 2 komputer. Jangan lupa dia sambungin menggunakan kabel. Cara sambungin cukup gampang, tinggal klik Ethernet yang kabel komputer, pilih fast Ethernet ini, sambungin sama fast Ethernet paling atas. Nah, seperti ini kita time skip aja biar semuanya hijau-hijau. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke configuration-nya. Gimana? Nah, kita lihat pada gedung C dulu, kita kerjakan dari yang memiliki perangkat paling besar, yaitu gedung C. Kita masuk ke sini, ke config, terus ke fast Ethernet. Nah, sini ada IPv4 address. Nah, apa sih harus dimasukkan? Kita lihat pada host address pada gedung C. Di sini tertulis 192.168.50.1 sampai 62. Berarti itu host address yang dapat kita pakai dari 1 sampai 62. Kita tulis 192.168.50.1. Ini di copy biar gampang. Nah, ini subnet yang sama pada gedung C itu 192. Nah, kayak gini. Kita terapkan pada PC selanjutnya. Nah, kenapa sih saya ini tulis 2? Kalau saya tulis 1 nggak bisa. Karena sudah dipakai oleh PC sebelumnya. Jadi kita tulis 2. Kita juga bisa nulis di IP configuration, tapi saya lebih prefer untuk yang lewat config tadi. Kita ganti 192 juga. Oke. Selanjut ke gedung B. Di gedung B jumlah perangkat yang ada 12. Berarti itu dipakai slash 28. Jumlah IP yang dapat dipakai ada 14. Fast Ethernet. Nah, di sini kita tulis apa? Nah, di sini lihat pada gedung B, host address-nya dari 65 sampai 78. Berarti kita tulis 68. Di sini subnet max-nya ada 240. Lanjut. Berarti 69. Oh enggak, tadi 65 ya? Oh ya. Maksudnya host address-nya mulai bisa dipakai dari 65 sampai 78. Saya salah baca. Berarti 66 sampai di sini 240. Jangan lupa diganti, tadi salah. 65. Nah, gedung B sudah. Sekarang lanjut ke gedung A. Nah, di gedung A, host address yang dapat dipakai mulai dari 81 sampai 94. 81. Di sini subnet max-nya sama seperti gedung B. 240. Sini 82. Oke. 240. Udah. Nah, sekarang kita tes apakah berhasil. Successful pada gedung C. Semua perangkat pada gedung C successful. Dan ke gedung A, gedung B successful juga. Gedung A successful juga. Dapat lihat semua gedung berhasil. Jadi kita sudah menerapkan VLSM pada Cisco ini.
Itu saja. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.